Ya, pada sesi sebelumnya sudah disebutkan ada beberapa macam tipe prosesor berdasarkan sistem koneksinya dengan motherboard. Ada yang disebut PGA, LGA, BGA, dan ada yang tipe slot, ada yang slot cat. Sekarang kita bahas dulu yang tipe PGA. Nah, di sini saya ulang ya. PGA itu kependekan dari pin grid array. Saya tuliskan dulu. Yang ini bermakna susunan kisi-kisi pin. Ini ya, artinya tuh. Susunan kisi pin. Nah, artinya di sini prosesor atau CPU yang pada bagian bawahnya terdapat pin-pin. Pin-pin yang tersusun secara rapi berjajar-jajar. Jarak pin satu dengan satunya tentu sudah ditentukan dan itu sama ya, sehingga tampak sekali rapi. Saya tunjukkan dulu di sini, silakan ini diulang lagi, ditunjukkan miring atau apa gitu ya. Terlihat di situ. Oke ya. Nah, ini adalah tipe prosesor PGA. Apa fungsi dari pin? Pin inilah yang merupakan konektor dari prosesor ini yang nanti akan menyalurkan aliran listrik atau data-data itu ke motherboard. Jadi itu disalurkan melalui pin-pin ini ke motherboardnya. Nanti di motherboardnya itu juga ada konektor tempat menancapnya dari prosesor PGA ini. Tempat menancapnya itu, dudukan prosesor di motherboardnya disebut dengan nama soket. Ini contohnya saya tunjukkan ulang. Nah, ini contoh soket yang memang diperuntukkan untuk prosesor-prosesor yang dia menggunakan desain PGA. Ya, di sini dudukan prosesor yang disebut soket itu ada lubang-lubang. Lubang-lubang itulah yang nanti tempat nancapnya dari prosesor itu sendiri. Mungkin bisa ditunjukkan kembali supaya lebih jelas. Nah, di situ ada lubang-lubang. Soket ini, soket tempatnya prosesor PGA disebut soket PGA. Jadi kalau kita sebut pin grid array itu artinya ada pin. Tapi pin itu di prosesornya. Tapi di soketnya kan nggak ada pinnya itu, hanya lubang-lubang. Makanya kalau disebut soket PGA, artinya soket tempat ditancapkannya prosesor tipe PGA. Ya, jadi seperti itu. Nanti pin-pin itulah yang berhubungan langsung dengan motherboardnya. Oke ya, paham ya di sini ya. Nah, di sini pin-pin ini jumlahnya bervariasi. Tergantung tipe dari prosesornya. Saya tunjukkan aja mulai dari yang lama hingga yang baru sebagai tambahan pengetahuan kita ya. Contoh di sini saya berbicara dulu di prosesor produksi Intel. Itu ada PGA 370. Jadi kalau ditulis PGA 370 artinya di sini ini angka yang di belakangnya menunjukkan jumlah pinnya ya. Ini untuk yang sekarang seperti itu. Ingat, untuk yang sebelum ini enggak loh. Nanti ada misalnya slot 5, slot 7. Itu bukan berarti slot 5 ada 5 pin. Enggak, itu sebutan. Yang sebelumnya ya, kayak begitu. Tapi untuk yang ini enggak. Yang baru-baru itu, angka yang dituliskan di belakangnya itu menunjukkan jumlah pinnya. Kadang-kadang tidak ditulis PGA 370. Ya, ada misalnya FC PGA 370, depannya ada FC ya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya mengacu pada soketnya. Kalau pada prosesornya, ya sudah PGA aja. Kalau prosesornya, kalau ada tambahan ada RPGA, ya FC PGA,
micro OPGA, itu nanti mengacu pada soketnya itu, ya, tempat dudukannya. Oke, sekarang kita berbicara berbasis prosesornya aja. Jadi kalau 370, berarti pinnya ada 370. Ini contoh miliknya Pentium 3 Tua Latin, tipe desktop. Jadi untuk komputer desktop, ya, itu pinnya 370 untuk Pentium 3. Ini sudah nggak dipakai sekarang ya. Mungkin kalau ada yang pakai ya mungkin aja ya. Ini saya tunjukkan aja. Pentium 3 Tua Latin, tipenya desktop. Kemudian ada lagi di sini PGA 423, itu Pentium 4 mm. Itu juga desktop. Jadi prosesor tipe lama itu banyak yang masih menggunakan sistem pin ini, koneksi dengan menggunakan pin-pin ini. Kemudian contoh berikutnya PGA 478, berarti pinnya jumlahnya 478. Itu miliknya Pentium 4 Northwood. Kita coba yang lihat lebih baru, ya. Ini ada PGA 988. Nah, nanti PGA 988 itu ada yang tertulis ya. RPGA 988A. Kemudian ada RPGA 988B. Itu mengacu pada soket ya, nanti di situnya ya. Nah, ini saya sebutkan secara umum aja. Ya, supaya nggak terlalu banyak kode nanti kita bingung. Jadi PGA 988 artinya pinnya itu pada prosesornya itu ada 988. Nah, ini dimiliki oleh Core i7 Sandy Bridge, yaitu generasi kedua. Tapi untuk tipe mobile atau laptop. Laptop itu disebut mobile juga ya. Jadi begini. Nih, saya tuliskan. Mobile. Nah, jadi laptop itu golongan mobile. Mobile itu banyak ya. Ada laptop, kemudian ada tablet ya, dan macam-macam ya. Biasanya disebut mobile begitu. Nah, ini kalau di sini supaya lebih jelas saya sebutkan aja laptop. Nah, kemudian ada lagi Core i7 yang pakai sistem PGA 946. Itu pada Core i7 Haswell generasi 4 Intel. Tapi lagi-lagi itu untuk laptop. Ya. Contoh yang untuk AMD, saya berikan contoh aja. Ada PGA 939, ini desktop ya. Itu tipe lama, atau 64 Winchester ya. Kemudian ada lagi PGA 940 atau 64 FX Shorthammer. Jadi ini menunjukkan jumlah pinnya. Nah, ini yang tipe lama, mungkin sekarang juga nggak dipakai kali ya. Kalau ada ya mungkin aja. Tapi yang baru saya berikan contoh satu saja, yaitu PGA 1331. Jadi jumlah pinnya itu ada 1331. Ya, itu pada prosesor Ryzen Sesam. Ya, itu tipe desktop. Ini pada AMD. Apakah hanya ini saja? Tidak, ini hanya sekedar contoh. Kalau saya tuliskan, aduh, bisa puluhan, bisa ratusan itu jumlahnya. Belum lagi yang server. Ya, nah ini pada sistem Intel itu pin ini ada di desktop biasanya ya. Itu kemudian setelah itu enggak lagi itu. Dia sudah pakai sistem LGA untuk yang kelas desktopnya. Di AMD pada yang baru-baru itu saya juga lihat sudah pakai sistem LGA. Seperti itu. Jadi ini sekedar contoh aja ya. Tapi nanti kita bicarakan yang tipe LGA dan BGA ya. Ini masih contoh untuk yang PGA, pin grid array. Ada pertanyaan di sini. Yang di situ kan ada tertera. Coba pakai sudah ya, silakan. Di situ kan sudah tertera. Itu yang PGA itu cuma sampai di gen keempat. Oh iya ya, generasi 4 ini ya. Iya, generasi keempat. Apa di berikutnya tidak ada lagi yang seri PGA itu? Oh ya, begini, saya ulang ya. Untuk yang Intel dulu, yang Intel. Itu yang saya lihat untuk kelas desktopnya. Jadi untuk PC desktop, itu pin itu hanya terbatas di Pentium 4 ya. Dan ada di Pentium D kalau nggak salah itu ya. Lupa saya Pentium D itu ada nggak ya. Tapi yang jelas di Pentium 4. Di Pentium 4 versi awal itu masih pakai pin. Di Pentium 4 versi tengah dan yang
lebih baru untuk Pentium 4 itu sudah beralih ke LGA. Ya, jadi contoh yang sudah LGA itu Pentium 4 Prescott, ya Prescott 2M itu, kemudian Pentium 4 Cedar Mill, ya itu sudah pakai LGA semua. Dan sampai sekarang dia untuk kelas desktopnya itu semuanya pakai LGA, kebanyakan. Saya belum jumpai untuk komputer baru seperti Core i ya, yang di kelas desktop pakai pin. Enggak, kayaknya. Ya, saya lihat LGA semua. Namun untuk yang tipe prosesor mobile yang digunakan untuk laptop, ya itu banyak yang menggunakan pin. Dari awalnya dia menggunakan pin. Jadi itu saya cek di situ, yang sudah saya jumpai itu terpasang di Core i generasi keempat. Jadi tidak hanya Core i7 loh, ya. Tentu di sini ada Core i5, Core i3 begitu yang dia pakai pin. Tapi setelah ini saya lihat di generasi 5 dan seterusnya sampai 14 sudah nggak pakai itu. Dia pakai BGA itu. Ya, saya cari yang pin nggak ada. Tapi entahlah kalau saya ngeceknya kurang tahu di situ ya. Nah, kalau di AMD itu di desktopnya banyak ya. Bahkan ini Ryzen ini kan baru ya. Dia masih pakai juga pin, ada BGA. Tapi yang terbaru setelah itu juga sudah beralih ke LGA begitu. Ya, ya di sana. Jadi sebagian juga, sebagian kecil ya. Kalau di bekas desktopnya ada juga sih yang BGA ya. Tapi sedikit itu, kebanyakan adalah LGA. Ya, jadi pin-pin itu digunakan di versi-versi awal tuh kebanyakan. Setelah itu pada beralih. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup yang, terima kasih yang. Oke. Boleh banyak ya? Oh ya, silakan. Coba mic-nya ya. Gimana? Nah, dari uraian yang ada di papan dan Ya. yang jelaskan itu ada angka-angka tertentu pin 370, 423 dan seterusnya. Apa pengaruh pin tersebut terhadap PC-nya, Eyang? Apakah ada pengaruhnya dari 370, 423, 478 dan seterusnya itu? Ya. Tentunya ada poin tertentu di situ. Ada. Pada garis besarnya ya, dia semakin baru prosesornya pinnya semakin bertambah. Ya, walaupun nggak selalu begitu ya. Nah, mengapa pin ini bertambah? Karena prosesor itu ada tambahan teknologi baru. Nah, teknologi baru itu kan butuh saluran juga, butuh pin lagi. Jadi semakin bertambah teknologi baru, fitur teknologinya semakin bertambah, akan semakin bertambah pinnya. Sehingga jumlah pin ini bisa juga sebagai penanda bahwa kalau jumlah pinnya itu banyak, pasti fitur teknologinya di situ akan lebih banyak. Ya, walaupun nggak selalu begitu, tapi sebagian besar seperti itu. Nanti terlihat juga di LGA, ya, kayak begitu. Jadi pin-pin ini memang seperti itu, semakin banyak dia semakin banyak teknologi. Tapi itu berlaku untuk pembandingan satu produk perusahaan tertentu. Jadi jangan membandingkan seperti ini. Ini miliknya Intel dilawan miliknya AMD, kan lebih besar ya. Terus ini dikatakan lebih banyak fitur, oh belum tentu. Jadi kalau miliknya AMD harus dibandingkan dengan AMD ya. Kalau Intel harus dengan Intel, akan lebih jelas kayak begitu. Oke, gimana? Oke, cukup jelas ya. Ya, nanti itu juga akan ada bahasan sendiri kok di belakang-belakang nanti ya. Oke. Tentang jumlah pin itu. Sekali. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut pada bahasan tentang prosesor LGA.